Di tengah gencarnya pemerintah memberantas peredaran narkoba dan menghukum mati para pengedar barang haram itu, publik kembali dikejutkan dengan aktivitas perdagangan narkoba dari balik penjara. Akhir pekan lalu, Badan Narkotika Nasional atau BNN menangkap seorang sipir dan 7 narapidana lapas Banceu, Bandung, Jawa Barat. Sindikat ini diduga mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Saat penangkapan, BNN menyita 17 kg sabu-sabu dan 778 butir ekstasi. Dalam kasus ini, sipir berperan sebagai kurir distribusi bahan baku dan paket jadi narkoba. Sindikat ini, menurut BNN, bagian dari jaringan narkoba internasional Iran. BNN mengakui 75% peredaran narkoba di Indonesia memang dikendalikan dari balik jeruji besi. Bisnis haram ini, omset per tahunnya di Indonesia mencapai 63,1 triliun rupiah. Terungkapnya kasus ini jelas sangat ironis, karena lapas sebagai lembaga pembinaan harusnya bisa menjadi benteng terakhir untuk mengembalikan para narapidana kembali ke jalan yang benar. Apa yang berhasil diungkap BNN setidaknya membuktikan lapas hingga saat ini masih menjadi tempat paling aman bagi para produsen narkoba, razia ponsel, dan sidak yang beberapa kali digelar pemerintah seolah hanya formalitas. Lapas sarang narkoba dengan tanda tanya, itulah tema dialog kita pagi ini. Telah hadir di studio Kepala Humas Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kombes Pol Slamet Pribadi, dan Kasubdit Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Akbar Hadi. Dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 02152-900-308 atau 021-52-900-311. Pak Akbar dan Pak Slamet, ini kalau kita bicara soal memang mungkin dari judulnya ini agak mengerikan ya, lapas sarang narkoba. Tapi saya mencoba untuk mengutip pernyataan dari Pak Aidil Chandra Salim yang mengatakan bahwa 75% peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari dalam penjara. Ini data dari BNN. Ya. Memang seperti itu katanya. Kepala BNN juga mengatakan seperti itu. Ini diambil dari beberapa hasil penindakan, beberapa hasil penangkapan. Itu hampir sebagian besar ketika kita melihat jaringan, katakanlah tak gitu, berakhirnya dari lapas. Bahkan pengendalinya itu ada di situ semua. Pengendalinya? Ya, pengendalinya ada di situ, kemudian penggunaan ada di situ. Tapi ini fakta ya, bukan kami ini menjustifikasi tempatnya Pak Akbar tidak. Tapi ini yang kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencoba untuk mencari solusi sebetulnya. Ya, kita kan semua institusi pemerintah pasti ada kekurangan. Semua sistem itu ada kekurangan dan kelemahan pasti. Ya. Ini kalau kita bicara tadi sebagian besar itu ujungnya itu ke dalam lapas, ada pengendali di sana, ada bandar besar di sana. Ya, nah ini dari data BNN, ini lapas mana saja yang pernah terdapat bandar narkoba? Kalau kami melihat data yang ada di dalam data jaringan, itu kebanyakan lapas-lapas besar. Lapas-lapas besar. Kalau di daerah Sumatera itu mungkin Medan, Pekanbaru, Riau itu aja. Yang lain enggak. Ya. Kemudian di Jakarta ini hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Jakarta. Ini ya. Kami bicara dari sisi data jaringan. Ya. Data jaringan. Kalau yang lapas-lapas yang lain kurang tahu kami. Dan itu kalau kita bicara jaringan artinya juga melibatkan petugas atau sipir di lapas-lapas itu. Kalau kita mengatakan tidak, faktanya kemarin DR ditangkap. Iya. Bahkan penggeledahannya sampai ke rumah dinas. Tapi kalau kita mengatakan iya, faktanya semua itu faktanya ada semua faktanya. Iya. Ya, ini Pak Akbar Hadi. Ya. Ini tanggapannya seperti apa sebetulnya? Kenapa? Apa yang terjadi? Ya. Jadi memang kita perlu lurus ini dulu ya. Dudukan kepada proporsionalnya ya. Jadi jangan sampai juga setelah mengetahui persoalan kita, setelah memahami persoalan kita, mudah-mudahan silahkan melakukan penilaian. Nah, jadi perlu kami gambarkan sebagai berikut. Jadi kondisi lapas rutan kita memang semua orang juga udah tahu over kapasitas. Ya. Nah, jadi 477 itu saat ini dihuni oleh 170.000 warga binaan yang terdiri dari narapidana tahanan. Nah, sementara jumlah petugas